selamat pagi guys. You're watching AKM40 vlog. Ya, gue lagi di sekolah habis cap 3 jari. Sejujurnya gue males banget ke tempat ini lagi. My god. Apa kabar kalian? Sudah lama gak bertemu. Set deh, berisik banget. Udah lama ya gue gak upload video lagi. Ya gue lagi sibuk banget ngurusin kuliah. Gila, pokoknya minggu-minggu ini tuh minggu-minggu melelahkan buat gue. Tapi ya oke lah, harus dijalanin. Ya pokoknya gue tuh gimana ya. Gue tuh balik ke sekolah tuh sebenarnya rada-rada gimana ya, mager banget gitu loh. Rasanya tuh rasa ya Allah, ngapain sih ke sekolah lagi gitu loh. Udah bukan urusan lagi sih gitu kan, tapi ijazah gue masih di sana kan, ya, mau nggak mau. Paling gue nanti balik lagi untuk yang terakhir kalinya, semoga ya, untuk ngambil ijazah sama SKUN doang, sama rapot sih. Dan itu pasti sama orang tua, jadi ya gue pastinya nggak pakai motor lah. Udah lama nggak lewat jalanan ini. Jalanan yang menurut gue tuh paling ya jauh sih, tapi paling enak. Karena adem, penuh dengan pohon. Tadi di sekolah juga ada demo ekskul. Gue tuh udah males banget ketemu adik-adik kelas yang sok ya gitulah, sok sama kakak kelasnya. Gue bukannya minta dia apa ya, bukannya ini ya sok senior sih, bukan, tapi padahal masih di bawah 2 tingkatan di bawah gue gitu. Itu songong banget ya. Udah pokoknya ya udahlah, adik kelas zaman gue itu udah bener-bener kacau, kecuali yang kelas 12 sekarang ya, yang setahun dia bawah gue itu masih oke lah, enak gitu kalau sama yang setahun di bawah gue. Tapi yang udah 2 tahun di bawah gue, udah deh, no comment dah gue. Gue pengen tegur tapi aduh ya, dia keroyokan gue sendiri. Tapi kalau misalnya gue rame-rame, dia rame-rame juga, dia bakal diem sih. Aduh, gue udah gak ngerti dah sama pola pikir mereka tuh sama kakak kelas gimana. Harusnya dia bisa lebih menghargai sedikit aja ya. Sangat disayangkan. Ya gue berharap sih buat adik-adik kelas yang baru masuk sekolah ya, pokoknya di jenjang yang baru. Ya gue berharap sama kalian semua, tolong hormati kakak kelas kalian. Karena kakak kelas kalian itu sebenarnya nggak begitu jahat ah. Nggak jahat malah kata gue. Mereka bisa baik asalkan lo baik juga. Senioritas itu sebenarnya nggak perlu diiniin lah, nggak harus dipentingin banget lah gitu loh. Sama kakak kelas ya cobalah ngomong baik-baik. Ya udahlah, pokoknya gue menghimbau buat kalian semua yang mungkin ada yang nonton video gue yang masih di jenjang SMP atau enggak SMA gitu ya, yang baru masuk SMA atau baru masuk SMP, tolonglah hargai kakak kelas kalian. Gue mau masuk di dunia perkuliahan pun juga sama, gue harus menghormati kakak-kakak yang di atas gue juga, karena gue juga pengen dapat ilmu dari mereka ya, dengan cara yang baik lah pokoknya. Jangan sampai kakak kelas itu tersinggung gitu loh. Karena gue ngelihat perkembangannya sekarang itu dari gue dulu, gue masih kelas 10 gitu ya, gue aja nggak berani loh sama kakak kelas ngomong gue lu gitu, nggak berani gue. Kecuali dianya emang udah sih, lu nggak usah ngomong gue lu, nggak usah pakai ngomong saya gitu gitulah, udah sentuh aja sama gue gitu kan, baru gue oke lah, nggak apa-apa gitu, baru gue baru mau. Rata-rata angkatan gue tuh gitu, pada masih pada malu-malu lah dulu. Gue dari zaman ke zaman sih gitu, dari pas gue masuk SMP
Terus pas gue masuk SMA tuh pasti semuanya menghargai banget deh pokoknya. Kita pun juga biasa gitu menghargai adik kelas yang di bawah kita gitu sebenarnya. Tapi kalau mereka udah nyolot duluan ya nggak ada, ya udah kita bakal ngasih tahu dia mungkin rada keras juga gitu. Gue sebenarnya sih pulang dari sini tuh kan emang jauh ya. Gue emang sengaja sih keliling-keliling gak jelas. Tapi bukan keliling-keliling gak jelas karena game yang lagi viral. Gue bisa sebut game itu viral banget ya sekarang. Ya pokoknya kalian tau lah game itu game apa. Oke, yang game gue maksud itu adalah Pokemon Go. Pokemon Go, wow, bener-bener tuh game dari sejak perilisannya aja udah heboh gitu ya. Ya oke, yang terutama heboh pastinya fans yang suka Pokemon ya. Di sisi lain tuh gue ngeliatnya orang yang mungkin ya ini karena bener-bener viral gitu. Orang yang mungkin nggak suka Pokemon ya dulunya mungkin ya. Itu mereka juga ikut-ikutan gitu lah. Ya gue nggak ngelarang sih, cuman gue emang ngomong secara ini sih, fakta aja. Mereka ikut-ikutan buat nyoba main Pokemon Go. Ya mungkin mereka ikut-ikutan karena apa ya? Ya lagi viral aja kan. Sebenarnya itu gamenya tuh kurang tuh judulnya tuh. Pokemon Go viral. Karena bener emang viral banget sekarang. Gue kaget tuh. Itu TV, di mana-mana media TV ya, itu isinya Pokemon Go semua. Gua di Facebook, gua ngeliatin timeline gitu ya. Liatin timeline Pokemon Go lagi. Tapi beritanya unik loh. Unik, lucu, konyol, terus ya miris juga gitu ngeliatnya. Contoh, gara-gara main Pokemon Go, seseorang keluar dari kerjaannya. Lah, itu what the fuck. Ada juga yang lebih apa ya, mistik ya, lebih ke mistik sebenarnya. Gara-gara main Pokemon Go, supir taksi Uber menemukan mayat. Katanya mayatnya lagi dibuang gitu. Buset. Itu gue udah nggak tahu udah apa yang gue lakuin kalau gue lagi main game itu. Terus gue nemu orang lagi ngebuang mayat. Oh my god. Ya panik lah, apalagi di Indonesia nggak ada kayak di sana sih ada fitur 911 ya. Jadi si supirnya itu langsung call 911. Tapi mirisnya lagi, karena dia udah nelfon 911, dia nelfon ke pihak Ubernya dong, otomatis kan. Pihak Ubernya nanya, kamu ngapain di tempat situ? Kamu lagi ngapain? Dia ditanyain kayak gitu. Otomatis ya dia jujur kan, saya lagi nyari Pokemon gini-gini mungkin ya. Dan akhirnya supirnya dipecat. Padahal dia niatnya baik loh, dia telepon 911, dia nolongin, terus dia lapor ke pihak Ubernya segala lah pokoknya. Ya gue pikir dia bakal dapat apresiasi gitu, appreciate lah si Ubernya itu pasti gitu kan. Ternyata enggak, malah dipecat gara-gara Pokemon Go. Oke, di sini gue nggak nyalain game itu, gue nggak nyalain game itu sih, cuman gue nyalahin perilaku si pemakai game tersebut gitu loh. Oke lah, main game boleh, jalan di sekitar komplek lah atau di mana lah gitu kan, nggak harus jauh-jauh juga kan. Dan yang paling penting tuh jangan ini game itu kan kita mainin ya, jangan sampai tuh kita dipermainkan oleh game gitu loh. Jadi kita itu dimainin atau kita yang mainin, dipermainkan atau dimainkan. Nah itu maksudnya. Game itu kan kita adanya game itu kan kita buat memainkan si itu kan game tersebut. Tapi kondisinya yang gue lihat kita kayak dipermainkan sama game. Nah jangan sampai kita itu dalam kategori yang dipermainkan sama game. Karena tujuannya kita main game itu adalah mainin si game itu. Masa lu mau dipermainkan
kan nggak mau dong. Kalau gue sih ogah ya, gue disuruh disuruh sono di misalnya di Cibubur ada Pikachu gitu ya gue ogah kan. Ya ini orang ngebela-belain pakai motor ya, entah itu pakai motor pakai mobil lah pokoknya, pakai kendaraan lah pokoknya, itu mereka rela ngelakuin itu. Ada juga yang berita seseorang naik Gojek tarifnya sampai 78.000 karena mencari Pikachu. Itu ya ampun, dah lah gue gelang-gelang kepala itu pas ngeliat berita itu. Aneh ya gitu ya. Gue tuh suka heran aja gitu sama perilaku orang-orang gitu ya. Oke, gue sih bukan sok paling bener, bukan, gue nggak kayak gitu, cuman gue ya kaget aja gitu loh ngelihatnya. Bahkan yang kemarin baru itu tuh seorang WNA warga negara asing masuk area militer karena alasannya nyari si monster itu, si Pikachu itulah pokoknya. Dan dia dikejar-kejar akhirnya. Dan dia ditangkap terus dia ditanyain, kamu ngapain gini-gini? Saya lagi nyari Pokemon Go gitu. Tanyain lah tuh data-datanya kan. Ya untungnya dilepas. Karena data-datanya lengkap. Coba kagak. Kan sampai lucu kalau misalnya dia di penjara gara-gara Pokemon Go doang. Sumpah itu lucu banget kalau kata gue. Bukan tindakan kriminal, niatnya cuma mainan, tapi malah masuk penjara. Aduh, nggak. Bahkan yang paling lucunya lagi tuh, staf Istana Negara itu bikin dari pihak Istana Negara itu bikin larangan staf Istana Negara tidak boleh bermain Pokemon Go di area Istana Kepresidenan. Oke. Segitunya. Bahkan dari TNI AL ya, itu si komandannya kali ya, komandannya itu bilang sendiri dilarang main Pokemon Go untuk staf-staf TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas gitu ya. Itu ya ampun, orang-orang petinggi sampai ngerti Pokemon Go segala kan, berarti benar-benar viral banget nggak sih gitu kan. Ini fenomena unik. Fenomena aneh gitu kata gue. Udah gitu nih ya, gue sih ya boleh lah kalian main gitu loh, tapi tahu waktu. Terus apalagi nih ya buat yang kalian nyari Pokemon Go naik kendaraan gitu ya, entah kendaraan pribadi atau kendaraan apalah, pokoknya kendaraan pribadi lah paling penting. Itu ya kalian jangan ngebahayain pengendara lain lah gitu loh. Jangan bikin bahaya lah pokoknya. Tiba-tiba kita lagi jalan, dia kan otomatis megang handphonenya tuh, ya kan. Mending kalau dia ada kayak yang Gojek gitu di sini, tapi kan tetap aja dia ngeliatin gitu kan. Itu kan bahaya menurut gua. Terus tiba-tiba misalnya dia ngerem mendadak, yang di belakang kaget tabrakan, dia nggak mau disalahin. Pas ditanya kalau dia kenapa kayak gitu, main Pokemon Go, kan Pokemon Go lagi yang kenanya. Gue kesian sama developernya, nanti gara-gara kayak kejadian-kejadian konyol yang nggak penting kayak gitu tuh bikin game itu diblokir, terus developernya kan kesian juga. Ya makanya secara bijak lah gue maunya gitu loh. Apalagi yang naik kendaraan ya, itu udah benar-benar kendaraan itu nggak main-main loh. Apalagi mobil, motor itu udah jangan main-main dah pokoknya. Soalnya nih ada mobil depan gue, dia nemu Pikachu nih, Pikachunya di misalnya ada situ, dia ngerem gitu aja, yang di belakang kaget kan. Mending kalau yang di belakang ngeliat ininya cepet refleksnya. Kalau kagak ayo siapa yang mau salahin? Oke lah, ya itu yang tadi gue bilang, gue nggak nyalahin sepenuhnya game ini, tapi kalian sebagai pengguna game ini jangan mau merasa dipermainkan sama game itu gitu loh. Jangan mau lah pokoknya diperbudak tuh sama si Pokemon itu gitu loh. Ya kalian nyari bisa lah jalan kaki kan, nggak usah pakai kendaraan juga gitu. Kalau emang jauh ya kan, ya sekalian olahraga juga lah. Siapa suruh kalau misalnya jauh
terus mager nggak boleh naik motor, ya udah nggak usah main. Udah ada undang-undangnya jelas kok, tidak boleh bermain handphone selama berkendara, kan ada. Pasti ada lah. Kita nelpon aja kena tilang kan waktu itu di mobil, misalnya di mobil gitu kita nelpon, kena tilang, ketahuan. Udah gitu ngebahayain, ya kan. Jadi ya gue saran sih ya kepada kalian para Pokemon goers, ya cobalah untuk menyikapi game itu dengan bijak. Jangan mau diperbudak sama game itu. Terus pentingin keselamatan buat kalian juga lah, buat pengendara lain, buat lu juga yang main. Gue sendiri sih bisa sebenarnya main game handphone gue ini support semuanya udahan. Tapi ya gue tetap aja gue nggak minat. Karena itu game itu, gue merasa game itu menyita gue waktu yang lumayan. Dan gue berpikir kalau gue main game itu waktu gue terbuang sia-sia gitu loh. Asik. Jadi gue mendingan gue lebih lebih melakukan hal yang kira-kira tuh bisa menghasilkan gitu loh. Menghasilkan keuntungan buat gue, buat orang lain. Ya contoh kayak gue promosi lagi nih. Gue nge-vlogging kan. Ini kan nggak ngebahayain karena kameranya di helm, nggak gue pegang-pegang kan. Terus gue ngedit, itu kan kita upload ke YouTube, dilihat banyak orang kan, seneng juga kan. Akhirnya menghasilkan itu nggak harus uang kok menurut gue. Nggak harus menghasilkan uang, pokoknya kalian menghasilkan kayak ya kerajinan gitulah. Oke, modalnya nggak banyak kan, tapi nanti kalau misalnya kalian iseng-iseng jual ternyata laku, why not? Peluang bisnis kebuka lebar banget buat kalian. Ya boleh lah, pokoknya intinya main game itu boleh gitu loh, tapi jangan mau kalian dipermainkan sama game itu, gitu aja sih. Karena kalau gue ngeliat dari berita-beritanya, si Pokemon itu udah bikin orang itu ada yang kecelakaan, ada yang kehilangan kerjaan, ada yang ditangkap polisi lah. Itu kan konyol semua ya. Mendingan kita main di area komplek lah, yang deket-deket aja. Atau nggak naik sepeda juga nggak apa-apa sih kalau kata gue, asal jangan ngebahayain aja gitu kan. Jangan ngebayain di jalan raya terus mainan handphone gitu, nggak baik itu menurut gua. Walaupun kita pakai mount di spion ya kayak Gojek gitu kan, tetap aja kita fokusnya. Kalau Gojek kan cuman butuh di situ tuh buat kalau tahu ada orderan, terus tahu kita lagi ngeliat GPS gitu kan, dan itu cuma sekali-sekali, oh habis ini kesini gitu kan. Tapi kan kalau ini ngeliat terus ada nggak ya Pikachu, ada nggak ya gitu. Itu udah deh, jangan dah pokoknya kalau kayak yang sampai kayak gitu. Itu mah udah diperbudak banget sama game itu. Belum kita rugi di bensin kita hilang sia-sia demi Pokemon itu. Oke lah, buat kalian para gamers yang ngerasa main game ini, gue sih nggak ngelarang kalian. Gue cuman berpendapat aja. Ya tolong gunakan game itu dengan bijak, jangan ngebahayain orang sih, intinya gitu aja. Jangan lakuin hal-hal konyol lah demi game itu, sewajarnya aja gitu loh. Kalau misalkan banyak lah game lain yang masih nggak kayak gitulah gitu. Pokoknya kita kalau main game itu tahu waktu aja, kita bijak sama waktu kita, atur waktu kita dengan baik. Itu sih nggak masalah buat gue. Jangan lupa ibadah. Yang buat orang Islam ya kayak gue Islam, gue pasti sholat setiap habis azan langsung gue udah ambil wudhu sholat. Walaupun gue lagi di dalam game, contoh kayak gue main Dota kan ya, Dota nggak bisa di pause dong. Bisa sih asal kita asal timnya udah respect lah satu sama lain, tim musuh mau tim kita udah respect, bisa. Tapi kan kadang di unpause juga. Ya tau lah nasibnya kayak gitu kan.
ya gue oke, nggak apa-apa, gue mendingan abandon daripada gue ninggalin ibadah gue gitu. Kalau misalnya gue kena abandon ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting gue beribadah daripada gue belum ngelakuin ibadah terus nyawa gue dicabut gitu aja kan. Enggak deh, nauzubillah deh pokoknya kayak gitu mah. Gue sih nggak nentang kok, ini gue nggak menentang kalian semua, enggak. Kalian main aja, asal kalian ya tadi yang gue bilang, bijak sama waktu kalian aja. Terus jangan sampai ngerugiin orang lain, karena kalau ngerugiin orang lain, entah itu elu atau enggak orang lain juga kan nggak enak kan, rugi dua-duanya. Gara-garanya ya gara-gara game. Ya fenomenanya sih menghibur ya. gue ketawa sendiri loh. Yang paling konyol itu tuh ngabisin uang 70.000 buat nyari Pikachu doang naik Gojek. Enggak, itu bener apa enggak tuh, tapi kalau sampai ya waduh, itu udah gue nggak bisa berkata-kata lagi kalau kayak gitu mah. Sejujurnya itu game itu penuh dengan resiko banget. Resikonya gede banget sih, karena kita kan otomatis kita ngeliatin handphone kita dong, entah itu di jalan kan, kita lagi jalan pasti kita ngeliatin di handphone kita bawa-bawa. Ngerinya ada tindakan kejahatan, HP bisa aja dirampas gitu aja, orang dari belakang lari udah mau apa. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita kalau HP-nya udah dibawa. Pokoknya aduh, jangan sampai itu micu kejahatan dah, pokoknya bahaya banget itu menurut gua. Main di daerah yang aman-aman aja lah, jangan di jalanan begini gitu loh. Gua sih belum menjadi korban orang yang main Pokemon Go di jalan sih, belum. Tapi ya jangan sampai lah, itu ngebahayain banget tuh buat gua. Pokoknya buat kita semua ngebahayain lah itu. Ya mungkin gue ceritanya terlalu banyak ya. Karena gue emang kalau udah berpendapat tuh, apalagi yang benar-benar lagi ini ya, yang kira-kira gue masih bisa telaah lagi, yang masih bisa gue sanggah lagi, mungkin gue bakal ngeluarin pendapat gue gitu. Ya kalau misalkan kalian kurang setuju atau kalian mungkin punya pendapat lain, ya nggak apa-apa, kita kan bebas berpendapat. Jadi silakan aja mau yang kayak gimana, asalkan jaga perkataan aja sih kalau kata gue. Apalagi yang kalian yang pengen komentar, ya sebaiknya sebelum kalian komen tuh bahasanya yang baik-baik lah gitu lah kalau mau berpendapat ya. Jangan sampai orang lain itu tersinggung gitu, karena sikap itu awal dari segalanya kita menjadi sukses gitu. Kita jadi sukses karena sikap kita sendiri. Ya gue bukannya menggurui sih, tapi emang gue selalu dinasihatin orang tua gue, petinggi-petinggi gue bilangnya begitu. Oke, berarti emang semua itu dari attitude kalian coy. Itu penting banget. Gila, Mercedes apa ini? Mantep, grillnya gue suka. Ya mungkin segitu aja lah cerita dari gua. Ya maaf kalau ini videonya rada panjang. Ya udah, pokoknya sekian. Jika kalian suka video ini silahkan like. Jika kalian ingin mengikuti video gue di YouTube silahkan subscribe. Dan tolong untuk share video ini, karena satu share itu berharga banget buat gua. Pokoknya inget-inget dah itu tadi pesan gue dari tadi yang gue tadi sampein. Jangan sampai kita ngerugiin orang gara-gara satu game itu doang. Terus jangan sampai kita ngerugi waktu. Ya pokoknya gitulah. Okay, thank you for watching. See you on next video. Peace.